Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah amma ba'dah. Alhamdulillah syukur. Pada hari ini masih ada kesempatan untuk memaparkan materi mengenai pelajaran fikih. Khususnya pada pertemuan kali ini adalah mengenai riba bank dan asuransi. Yang pertama adalah mengenai riba. Pengertian riba. Riba secara bahasa berarti tambahan atau kelebihan berupa tambahan pembayaran atas uang pokok dari pinjaman. Itu menurut bahasa. Sedangkan riba berdasarkan istilah adalah pengambilan tambahan baik dalam transaksi jual beli maupun pinjam meminjam secara batil atau bertentangan dengan prinsip muamalah dalam Islam. Itu pengertian riba. Kemudian akad atau transaksi yang pada waktu meminjam atau menukar suatu barang tertentu ada tambahan presentasi. Itu yang disebut dengan riba. Dasar hukum riba terdapat di dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 275. Wa halallahu al-bai'a wa harramar riba. Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Quran surah Al-Baqarah surah kedua ayat 275. Dihafalkan ya. Kemudian macam-macam riba. Riba dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama adalah riba fadli. Riba fadli adalah tukar menukar antara barang yang sejenis dengan barang lainnya yang sama, tetapi ukurannya berbeda. Jadi tukar menukar barang, tapi salah satunya ada tambahan. Riba nasiah. Riba nasiah ini adalah mengambil keuntungan dari pinjam meminjam atau tukar menukar barang yang jenisnya maupun yang tidak sejenis karena adanya keterlambatan waktu pembayaran. Ini yang disebut dengan riba nasiah. Jadi ada penambahan sebab keterlambatan pembayaran. Kemudian ada riba qardi. Riba qardi adalah meminjam sesuatu dengan syarat keuntungan pada saat mengembalikan nanti. Ini yang disebut riba qardi. Kemudian yang terakhir adalah ribayat. Ribayat adalah riba yang disebabkan terpisahnya tempat akad atau transaksi sebelum serah terima barang. Kecuali sudah jelas atau disebutkan jumlah dan kualitasnya dari awal. Kalau dari awal sudah jelas takarannya, jumlahnya, kemudian kuantitasnya dari awal sudah diketahui, ini bukan riba. Kemudian hikmah dilarangnya riba. Yang pertama adalah menghindari tipu daya antara manusia. Kemudian yang kedua, melindungi harta sesama muslim agar tidak dimakan secara batil. Hikmah yang ketiga adalah memotivasi orang muslim untuk menginvestasi hartanya pada usaha-usaha yang bersih dari penipuan. Dapat menimbulkan kemarahan, ya, dapat menimbulkan kesulitan. Nah, ini kan mudaratnya lebih banyak daripada manfaatnya. Selanjutnya adalah menjauhkan orang muslim dari sesuatu yang menyebabkan kebinasaan. Karena sungguh riba itu sangat membinasakan dan membuat orang lain menjadi susah. Ya, membuka pintu-pintu kebaikan di depan orang muslim agar ia mencari bekal untuk akhirat. Rajin mensyukuri nikmat Allah dan melakukan praktik jual beli dan utang piutang secara baik menurut syariah Islam. Itu beberapa hikmah dari riba. Dilarangnya riba. Kemudian yang kedua adalah bank. Bank ini berasal dari bahasa Italia yaitu banca yang berarti adalah meja. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988 tentang perbankan, badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk lainnya. Ini pengertian bank menurut Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1988. Kemudian fungsi bank. Yang pertama adalah menyimpan dana masyarakat. Kemudian yang kedua menyalurkan dana masyarakat ke publik. Kemudian yang ketiga memperdagangkan utang piutang. Kemudian
mengatur dan menjaga stabilitas peredaran uang. Selanjutnya, tempat menyimpan harta dengan aman dan baik. Selanjutnya adalah menolong manusia dalam mengatasi kesulitan ekonomi. Tujuan bank. Yang pertama adalah menolong manusia dalam banyak kesulitan. Ya, dari bank bisa peminjaman uang tunai atau kredit. Kemudian yang kedua adalah meringankan hubungan antara para pedagang dan pengusaha dengan memperlancar pemindahan uang atau money transfer istilahnya. Tujuan yang ketiga adalah bagi hartawan adalah untuk menjaga keamanan hartanya. Selanjutnya tujuan dari bank adalah untuk kepentingan dan kepentingan baik nasional maupun internasional dalam seluruh bidang kehidupan. Untuk beredarnya perekonomian ya. Kemudian jenis-jenis bank. Dilihat dari segi fungsi, bank ada dua macam. Yang pertama adalah bank umum dan yang kedua adalah bank perkreditan rakyat. Bank umum adalah bank yang dapat memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Sedangkan bank perkreditan rakyat adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. Kemudian yang kedua, berdasarkan jenis atau sistem pengelolaannya, yaitu ada bank konvensional dan ada bank syariah. Bank konvensional adalah bank dengan sistem bunga atau konvensional ya. Ada dua jenis yaitu bank umum dan bank perkreditan rakyat. Sedangkan bank syariah adalah bank dengan prinsip bagi hasil. Bank syariah lahir sebagai jawaban atas kebutuhan bank yang bebas dari perkara riba. Bank syariah. Bank syariah yang dalam aktivitasnya baik dalam penghimpunan dana maupun dalam rangka penyaluran dananya memberikan dan mengenakan imbalan atas dasar prinsip syariah. Prinsip syariah, aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk menyimpan dana dan pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Konsep dasar transaksi bank. Yang pertama adalah efisiensi, mengacu pada prinsip tolong-menolong. Kemudian yang kedua adalah konsep keadilan, mengacu pada hubungan yang tidak menzolimi atau menganiaya, saling ikhlas dan menguntungkan. Kemudian yang ketiga adalah prinsip kebenaran, mengacu pada prinsip saling menawarkan bantuan dan nasihat untuk saling mengingatkan produktivitas. Produk perbankan syariah. Yang pertama ada produk penyaluran dana, seperti prinsip jual beli. Kemudian ada prinsip sewa, ada juga prinsip bagi hasil. Ini produk bank syariah ya. Kemudian ada perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Ada beberapa perbedaan. Di sini sekitar ada 11 perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Yang pertama adalah perbedaan yang terdapat pada pendapatan keuntungan. Kalau bank konvensional itu berbasis bunga, sedangkan bank syariah itu berdasarkan profit loss sharing. Kemudian resiko dari bank konvensional itu anti risk, jadi tidak ada risiko. Sedangkan bank syariah itu resiko ditanggung bersama atau istilahnya adalah risk sharing. Kemudian yang ketiga adalah operasional. Kalau bank konvensional beroperasi dengan pendekatan keuangan, sedangkan bank syariah itu beroperasi dengan pendekatan sektor real. Jadi jelas tujuannya. Kemudian produknya. Kalau bank konvensional itu produknya tunggal atau kredit. Sedangkan bank syariah itu multi produk. Bisa dalam hal jual beli, bisa dalam bagi hasil ataupun jasa. Kemudian pendapatan. Kalau bank konvensional, pendapatan deposan tidak terkait dengan pendapatan yang diperoleh bank dari kredit.
Sedangkan bank syariah, pendapatan deposan terkait langsung dengan pendapatan yang diperoleh oleh bank dari pembiayaan. Kemudian dasar hukum. Dasar hukum bank konvensional itu adalah Bank Indonesia dan pemerintah. Sedangkan bank syariah dasar hukumnya adalah Al-Quran dan hadis, fatwa ulama, Bank Indonesia dan pemerintah. Kemudian falsafah. Bank konvensional berdasarkan falsafahnya adalah pada bunga atau riba. Jadi kalau bank konvensional jelas ribanya. Sedangkan bank syariah falsafahnya adalah tidak berdasarkan bunga, spekulasi dan ketidakjelasan. Operasional. Dana bank konvensional itu dana masyarakat atau dana pihak ketiga, penyaluran dan pada sektor yang menguntungkan. Sedangkan bank syariah, dana masyarakat atau dana pihak ketiga berupa titipan dan investasi, penyaluran dana atau financing. Perbedaan selanjutnya atau yang ke-9 adalah aspek sosial. Kalau bank konvensional tidak diketahui secara tegas. Sedangkan bank syariah dinyatakan secara eksplisit dan tegas dan tertuang dalam visi dan misi bank syariah tersebut. Kemudian perbedaan organisasinya. Kalau bank konvensional tidak memiliki dewan pengawas syariah, sedangkan bank syariah harus memiliki dewan pengawasnya. Jadi kalau bank syariah jelas ada dewan pengawas syariah. Kemudian mengenai uangnya. Bank konvensional, uang adalah komoditi selain sebagai alat pembayaran. Sedangkan berdasarkan bank syariah, uang bukan komoditi, tetapi hanyalah alat pembayaran. Ini perbedaan antara bank konvensional dan bank syariah. Kemudian asuransi. Asuransi dalam bahasa Inggris adalah insurance, yang artinya adalah jaminan. Dalam istilah, asuransi adalah perjanjian pertanggungan bersama antara dua orang atau lebih. Tujuan asuransi adalah untuk kemaslahatan dan kepentingan bersama melalui semacam iuran yang dikoordinir oleh penanggung atau pihak asuransi. Kemudian asuransi syariah. Asuransi syariah adalah asuransi yang memiliki landasan saling menanggung atau saling menjamin. Dasar dalam asuransi adalah saling menanggung dan saling tolong-menolong dalam kebaikan dengan cara masing-masing mengeluarkan dana tabarruk atau dana ibadah. Asuransi syariah mengandung prinsip tauhid, saling menyayangi, saling mengasihi, saling membantu, serta saling melindungi dan bertanggung jawab kepada sesama muslim dan manusia. Perbedaan antara asuransi syariah dan asuransi biaya. Dalam asuransi syariah ada Dewan Penasihat Syariah yang bertugas mengawasi produk yang dipasarkan dan pengelolaan investasi dana. Tidak terdapat Dewan Penasihat Syariah dalam asuransi konvensional. Jadi terdapat perbedaan ya. Kalau asuransi syariah jelas ada pengawasnya. Akad pada asuransi syariah berdasarkan tolong-menolong, bukan untuk jual beli. Investasi dana pada asuransi syariah berdasarkan bagi hasil atau istilahnya mudorobah, tidak ada unsur riba di dalamnya. Kepemilikan dana pada asuransi syariah merupakan hak peserta. Kemudian perbedaan asuransi syariah dan asuransi biaya. Yang pertama adalah perusahaan hanya sebagai pemegang amanah untuk mengelola. Sementara pada asuransi konvensional, dana yang terkumpul dari nasabah menjadi milik perusahaan, sehingga perusahaan bebas menentukan alokasi investasi. Masalah klaim pada asuransi syariah diambil dari rekening tabarruk seluruh nasabah. Pada asuransi syariah, keuntungan yang diperoleh dibagi antara perusahaan dan peserta sesuai dengan prinsip bagi hasil dengan proporsi yang telah ditentukan. Pada asuransi konvensional, seluruh keuntungan adalah milik dari perusahaan. Manfaat asuransi. Yang pertama adalah tumbuhnya rasa persaudaraan dan rasa sepenanggungan di antara anggota. Yang kedua, implementasi dari anjuran Rasulullah agar umat Islam saling tolong-menolong. Jauh dari bentuk muamalah yang dilarang syariah.
secara umum dapat memberikan perlindungan dari risiko kerugian yang diderita satu pihak. Meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan dan pengawasan untuk memberikan perlindungan yang memakan banyak tenaga, waktu, dan biaya. Kemudian manfaat asuransi. Meningkatkan efisiensi karena tidak perlu secara khusus mengadakan pengamanan ya. Kemudian pemerataan biaya. Selain itu sebagai bentuk tabungan. Itulah pemaparan mengenai riba, bank, dan asuransi. Semoga bermanfaat dan kita bisa memahami perbedaan antara konvensional dan syariah. Sesungguhnya yang riba itu jelas haramnya, sedangkan yang syariah itu akan menuntun kita menuju jalan ke surga. Lebih bermanfaat, dijauhkan dari mudarat. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.